Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema dengan berbagai cara. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas kesempatan untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami hari ini untuk membuka hati, mendengarkan suara-Mu dan menaati kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yeremia 36, tetapi kita hanya akan membaca dari ayat 2 dan 6. Ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda, dan segala bangsa dari sejak aku berbicara kepadamu, yakni dari sejak zaman Yosia sampai waktu ini. Jadi, pada hari puasa, engkaulah yang pergi membacakan perkataan-perkataan Tuhan kepada orang banyak di rumah Tuhan, dari gulungan-gulungan yang kau tuliskan langsung dari mulutku itu. Kepada segenap orang Yehuda yang datang dari kota-kotanya, haruslah kau bacakannya juga. Allah memerintahkan Nabi Yeremia untuk menuliskan segala perkataan yang Allah firmankan tentang Israel, Yehuda, dan segala bangsa sejak zaman Yosia, karena Nabi Yeremia berhalangan atau tidak diizinkan untuk memasuki rumah Tuhan. Tampaknya Nabi Yeremia dilarang memasuki rumah Tuhan karena firman Tuhan yang ia sampaikan tidak disukai oleh raja dan umat Tuhan. Meskipun Nabi Yeremia tidak dapat memasuki rumah Tuhan, Allah tidak tinggal diam. Ia menyuruh Nabi Yeremia untuk menuliskan firman-Nya agar dibacakan di depan umat. Dengan segala cara dan dengan penuh kesabaran, Allah menyampaikan firman-Nya dengan tujuan agar umatnya kembali kepada Allah dan bertobat dari dosa-dosa mereka. Saat ini, Allah masih ingin berbicara kepada umat manusia melalui hamba-hambanya. Janganlah Anda menyia-nyiakan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Nabi Yeremia meminta seorang yang bernama Baruk untuk menuliskan semua perkataan yang difirmankan Tuhan ke dalam gulungan kitab. Di kemudian hari, Baruk membacakan firman yang tertulis ini di hadapan umat Tuhan yang datang berkumpul untuk berpuasa di Yerusalem. Sebagai catatan, pada masa itu puasa belum dilakukan secara rutin. Setelah umat Tuhan kembali dari pembuangan, barulah puasa dilakukan secara rutin. Pada masa Nabi Yesaya, puasa biasanya diadakan ketika terjadi hal-hal genting yang membahayakan kehidupan umat Tuhan. Dalam Yeremia 36, umat Tuhan berpuasa karena pasukan Babel yang sudah menaklukkan bangsa-bangsa di sekitar mereka makin mendekat ke kota Yerusalem. Melalui puasa, mereka merendahkan diri untuk memohon pertolongan Tuhan. Sayangnya, mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Orang percaya pada masa kini pun banyak yang menghendaki berkat, pertolongan, atau kesembuhan dari Tuhan, tetapi tidak mau menaati firman-Nya. Saat mendengar gulungan firman Tuhan dibacakan, respons umat adalah menjadi takut. Akan tetapi saat gulungan firman itu dibacakan di depan Raja Yoyakim, respon sang raja yang jahat itu adalah mengoyak gulungan kitab itu dan membakarnya di perapian. Bahkan ia memerintahkan agar Baruk dan Nabi Yeremia ditangkap. Akan tetapi Allah menyembunyikan mereka. Raja Yoyakim tidak mengindahkan firman Tuhan dan ia akan menerima hukuman. Apakah Anda memperhatikan dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan Anda? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Berkati kami Tuhan agar dapat memperhatikan dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.